adalah mencari sosok beruang hitam yang misterius. Tapi dia bukan si beruang madu atau si beruang coklat ya. Uniknya lagi, si beruang ini punya wajah yang mirip dengan kucing. Penasaran kan siapa dia? Menurut prediksi Otan, si beruang hitam misterius itu ada di hutan seberang telaga ini, Kak. Iya, Tan. Kita harus ke sana, Tan. Bentar, Kak Uma cari jalan dulu. Oke, Tan. Kita ke sana yuk. Oke deh, langsung aja kita mulai petualangannya. Tan, Kak Uma dengar suara burung nih. Tapi burung apa ya, Tan? Iya bener, Kak. Sepertinya Otan tahu nih suara siapa. Buat mastiin siapakah Sobat Otan itu, ayo kita samperin aja, Kak. Kak Uma dengarnya dari arah sana tuh, Tan. Yaudah, Tan. Kita ke sana yuk. Kayak mau burung ya? Teman, lihat ada siapa yang ada di pinggir telaga. Wah, pemandangan yang langka ada kamu di situ, Sob. Otan beruntung bisa ketemu kamu, apalagi di telaga tengah hutan begini. Ayo, dari sini udah ketahuan belum itu burung apa, Kak? Nah, itu dia, Tan. Kalau Kak Uma lihat sih, dari warnanya itu mandar biru deh, Tan. Yes, tepat sekali. Tebakan Otan juga sama. Ayo kita ke sana, Kak Uma. Ayo, Tan. Kita mendekat. Sobat Otan ini sering disebut mandar besar. Ukuran tubuhnya mirip dengan ayam. Makanya dia sering disebut ayam rawa. Dia senang sekali berada di perairan. Walaupun dia payah soal terbang, tapi tenang, dia punya keahlian lain kok. Sobat Otan ini pandai berenang. Gak perlu diragukan lagi deh. Tan, Kak Uma cuma bisa pantau dari jarak segini nih, Tan. Oh iya, burung bandar ini termasuk burung migrasi. Kayaknya sih ini peliharaan yang lepas deh, Tan. Tuh, lihat tuh. Dia lagi makan, Tan. Iya, Kak. Sobat Otan ini kan makannya serangga air atau tumbuhan air. Itu alasannya dia terus berada di pinggir rawa, Kak. Tan, dia mendekat tuh. Kau mau coba tangkap ya? Kau mah jangan. Didekati aja susah, apalagi ditangkap, Kak. Wah, dia masih di situ. Kau mau coba lagi ya? Wah, susah banget, Tan. Ya tuh, kau mau jadi jatuh berkali-kali deh. Kan Otan udah ingetin, Kak. Malah gas aja kau mah. Ya udah, bersih-bersih dulu. Terus lanjutin misi kita mencari sosok beruang hitam yuk, Kak. Mulai memasuki hutan, mata dan telinga kita harus semakin jeli. Kita juga perlu hati-hati dengan langkah kaki ataupun tumbuhan yang lebah. Takutnya ada Sobat Otan yang berbahaya. Tapi kalau lagi beruntung, bisa ketemu Sobat Otan yang unik, bahkan langka. Nah, baru aja Otan bilang, ada sesuatu tuh di daun. Apakah teman-teman melihatnya? Otan mau tes Kak Uma. Kira-kira Kak Uma jeli nggak ya? Kak Uma, stop dulu deh. Tuh, lihat, ada yang lagi hinggap di daun. Mana sih, Tan? Kok nggak lihat sih, Kak? Itu persis banget di depan Kak Uma. Di daun lebar. Warna hijaunya persis daun. Oh, ini, Tan. Oh, bentar ya. Kau mau ambil ya. Itu si belalang kecek.
Ah, iya Tan. Pantes nih kau nggak lihat. Lihat tuh, pinter kamuflase ya. Nah, warga Jawa Barat nyebutnya nih cari cangkes, Tan. Iya, Sobat Totan ini punya banyak julukan. Ada yang bilang walang kerik, belalang rusa, dan lainnya. Susah untuk menemukan belalang ini di persawahan atau kebun. Tapi baguslah, dia masih bisa ditemukan di hutan atau pegunungan. Nah, cari cangkes ini digunakan juga untuk melatih burung kicau, Tan. Iya, suaranya nyaring. Jadi bisa digunakan untuk lawan tanding atau isian burung kicau para pehobi. Oke, Tan. Kau taruh ya. Eits, tunggu dulu kau mah. Sebelum dirilis lagi, Otan punya tebak-tebakan. Itu jantan atau betina, hayo. Kalau Kak Uma lihat sih ini betina, Tan. Kenapa betina? Dilihat dari sayapnya yang mirip daun, Tan. Nah, betina tuh punya sayap kayak gini, Tan. Tuh. Yap, 100 buat Kak Uma. Sayap lebar itu tidak dimiliki oleh jantan. Ya. Oke, Tan. Ini kamu taruh ya. Oke. Oke, Sobat. Apaan ya? Teman, sebetulnya yang tadi lewat itu Sobat Totan si beruang hitam yang Otan maksud. Oh iya, Tan. Di atas pohon tuh, Tan. Ini dia nih, Tan. Si beruang hitam, Tan. Alias binturong. Yap, betul banget. Jadi bayangan tadi bukan yang serem-serem ya Kak Uma. Tapi beruang hitam yang menjadi misi kita hari ini. Terbuang rasa penasarannya kan teman? Pantesan, Tan. Ini kalau mau cari-cari susah banget. Ternyata dia tuh arboreal, Tan. Jadi hidupnya di atas pohon terus. Tuh lihat tuh. Yap, Sobat Totan ini 11-12 sama Otan. Hobinya menghabiskan waktu dan beraktivitas di atas pohon. Tapi untuk berpindah ke pohon lain, bukan akrobat seperti Otan ya. Dia akan turun, setelah itu memanjat pohon yang lain. Jadi yang dimaksud Otan beruang hitam bermuka kucing itu ya dia ini ya teman. Makanya dia punya nama lain yaitu Birket. Sayangnya Sobat Totan yang wangi popcorn ini keberadaannya sudah langka karena minim habitatnya dan banyak yang memburu. Padahal keberadaan binturong penting untuk menjaga ekosistem hutan loh. Mereka bisa mengendalikan populasi serangga dan bertugas sebagai penyebar benih tumbuhan melalui kotorannya. Kalau Kak Uma lihat ya, ini mah masih anakan, Tan. Kemungkinan sih terlepas dari induknya nih. Iya bener banget Kak Uma. Terlihat dari ukuran perkiraan usianya baru beberapa bulan deh. Semoga kamu tumbuh sehat di hutan ini ya Sob. Otan jamin di hutan asri ini sumber makananmu masih melimpah. Loh, kau mah ngapain ikut gelantungan begitu? Tan, lihat nih. Kamu mau jago ya? Kamu tuh penasaran, Tan. Pengen ngikutin gaya binturong. Mereka kan jago banget tuh. Jalan di atas batang pohon sama gelantungan nih kayak Kak Uma. Kamu pengen niru kan? Ada-ada aja nih Kak Uma. Binturong punya cakar empuk dan panjang yang membantu mereka berjalan mencengkram dahan. Betul, Tan. Kalau Kak Uma mengandalkan kaki sama tangan Kak Uma nih. Tapi Kak Uma jago kan, Tan? Lihat tuh. Ya, jago juga deh Kak. Biar Kak Uma seneng. Oh iya, bukan hanya mengandalkan kekuatan cengkraman kaki, tapi mereka juga mengandalkan ekornya untuk keseimbangan. Sebut saja ekornya adalah tangan kelimanya. Ekornya tebal dan berotot. Keunikan dan kelangkaan binturong menjadi kunci untuk kita semua untuk tetap menjaga habitatnya ya teman. Jangan sampai Sobat Totan ini terancam keberadaannya. Melihat kamu masih di alam liar seperti ini, rasanya lega banget Sob. Semoga kamu betah di tempat tinggalmu ya Sob. Misi penjelajahan Otan dan Kak Uma kali ini adalah bertemu sekawanan Sobat Totan yang jumlahnya ribuan. Kabar dari warga, lokasinya ada di bukit sebelah sana tuh. Lah, ini dia. Kau mah ngapain gaya handstand segala?
Duh. Aduh, Tan. Pusing juga ya. Kamu penasaran, Tan? Pengen cobain jadi kalong. Mereka tuh hebat ya, Tan ya. Bisa tidur terbalik belasan jam. Gak pusing-pusing lagi. Iya dong, Sobat Otan mau tidur belasan jam terbalik juga tetap kuat, Kak. Nanti Otan cerita banyak soal keahlian Sobat Otan waktu udah ketemu ya, Kak. Wah, hebat juga Sobat Otan ya. Kau mau jadi penasaran nih, pengen ketemu Sobat Otan yang punya sayap lebar itu. Ayo, Tan. Ayo, Kak. Kita perlu melewati hutan ini untuk sampai ke bukit di mana para kalong berada. Tan, Kak Uma dengar suara kokokan ayam, Tan. Dari suaranya sih udah ciri khas dari ayam hutan banget, Kak. Tapi jalan pelan-pelan ya, Kak Uma. Tuh kan, Tan, bener. Ayam hutan. Yap, ini dia yang dijuluki leluhur ayam kampung. Lihat Sobat Otan yang satu ini berasa dikasih kejutan. Soalnya dia sangat sensitif terhadap suara dan gerakan. Makanya kau mah ngintip aja dari jauh ya. Ayam hutan betina warnanya monoton, gak mencolok seperti ayam hutan jantan. Begini nih tampilan ayam hutan jantan, warna-warni kan? Kalau biasanya teman-teman melihat ayam umumnya berkelompok, berbeda dengan ayam hutan. Dia tinggal di hutan, yang membuatnya beraktivitas sendirian terus dan tergolong teritori. Dia adalah unggas penguasa hutan dan tipe penjelajah. Kau mau harus hati-hati nih, kau boleh berisik. Karena sedikit aja bergerak, dia bisa pergi, Tan. Iya, kau mah nyamar aja di semak-semak ya. Iya, Tan. Kau mau pantau dari sini aja ya. Aduh. Ya, Tan. Kabur ayamnya. Oh iya, jangan heran juga. Karena Sobat Otan ini pandai terbang dan ujung-ujungnya nangkring di atas pohon. Ingat ya, kalau bertemu ayam hutan, cukup pantau dari jauh aja. Soalnya kalau sudah kaget dan gak nyaman, dia larinya jauh. Aduh. Nggak lihat lagi. Mantap. Wah, kumbang tanduk nih. Wah, dia sih kumbang yang populer di Asia. Terutama populer di Jepang. Bahkan di sana, kumbang tanduk jadi peliharaan loh. Aduh, Tan, lihat nih, Tan. Seberapa rekat nih kumbang tanduknya, Tan. Ini mau kau mau ambil. Tapi lihat tuh. Agak susah, Tan. Karena dia merekat di pohon ini, Tan. Yap, itu karena di bagian kaki-kakinya terdapat jeruji-jeruji cukup tajam. Sehingga dia bisa menancap pada kayu. Wah, lihat tanduknya, Tan. Kalau tanduknya panjang gini, jantan nih, Tan. Lihat, panjangnya, Tan ya. Tampilannya boleh menyeramkan dan kuat karena memiliki tanduk. Tapi dia tidak memakan serangga lainnya kok. Dia tergolong herbivora. Betul, Tan. Dia tuh paling suka makan tumbuhan yang udah membusuk, daun-daunan sama nektar, Tan. Coba lihat deh.
walaupun kelihatan badannya besar, tapi sebenarnya dia nggak makan banyak loh, Tan. Yap, sebenarnya banyak yang menganggap dia sebagai hama pada pohon kelapa sawit. Soalnya, dia menggerogoti batang kayunya sampai busuk. Oke Kauma, kita biarkan Sobat Otan lanjut makan lagi. Kita lanjut perjalanan, karena sedikit lagi sepertinya sampai deh Kak. Kauma awas! Hampir saja Kauma rusak sarang Sobat Otan. Apa nih? Kita menemukan yang Ini bertanduk bentuknya. lagi nih Kak. Ayo, Kauma tahu nggak itu laba-laba apa? Oh iya, Tan. Kamu baru inget nih, ini namanya laba-laba makrakanta. Punya ciri khas, punya tanduk kayak gini nih, Tan. Unik ya? Lihat tuh tanduknya, panjang. Ada yang sudah pernah menemukan laba-laba tanduk seperti ini? Otan bilang sih laba-laba bertanduk ini mirip kepala banteng. Tanduknya adalah ciri khas yang membuat dia mudah dikenali. Laba-laba bertanduk ini juga bisa ditemukan di India, Cina, dan Borneo. Tan, kalau kau Uma lihat dari deket ya, makrakanta ini unik banget, Tan. Tuh, lihat, Tan. Warnanya tuh perpaduan merah dan keorenan, dan ada tanduknya, Tan. Unik ya, Tan ya? Tuh. Yap, selain memiliki tanduk melengkung di belakang abdomen, warna tubuhnya juga mencolok. Dari 35.000 jenis laba-laba di dunia, ini menurut Otan cukup unik. Lihat nih, Tan. Jaringnya luas dan lebar ya. Kau mah hampir aja ketabrak. Ini tuh fungsinya untuk menangkap mangsanya, Tan. Soal makan, seperti pada umumnya, laba-laba menangkap mangsa ya teman. Ketika serangga kecil tersangkut di jaringnya, dengan cepat Sobat Otan langsung melilitnya. Inilah cara utama laba-laba melumpuhkan mangsanya. Setelah mangsa melemah karena terlilit, baru deh laba-laba melahapnya. Wah, Tan, lihat. Kalau diperhatiin, di sekitar kaum ini ada banyak nih, Tan, sarang laba-laba makrakanta, Tan. Kasihan kan, Tan, kalau kaum sampai merusak sarang mereka. Yaudah, Tan, kita lanjut yuk. Wah, dengar tuh suaranya, Tan. Wah, kau aja sampai setakjub itu. Tada! Selamat datang di singgasana Sobat Otan. Si mamalia yang bisa terbang dan juga berdarah panas. Ini dia si kelelawar raksasa alias kalong. Lihat, banyak sobat yang menggantung di sana. Iya, itu yang hitam-hitam itu bukan buah ya. Nih buktinya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Wush! Mereka terbang bersamaan. Keren banget kalian sob. Wah, Tan. Wah, Tan, ini sih bagus banget, Tan. Lihat tuh. Jadi mereka bertengger di banyak pohon, Tan. Bagus banget ini. Wah, ini kalau kamu lihat sih jumlahnya ribuan ini. Otan juga nggak nyangka jumlahnya super duper banyak. Menurut warga sih, kalung di bukit ini berada di sini cukup lama. Oh iya, karena sudah ketemu langsung, Otan jelasin ya kenapa mereka lebih nyaman tidur terbalik seperti ini. Faktanya, tulang paha kelelawar kurang baik menopang tekanan. Makanya mereka lebih baik menggantungkan dirinya. Mereka juga memiliki tendon yang diperuntukkan untuk menggantung terbalik. Tenang aja, cengkramannya kuat kok, gak mungkin jatuh. Selain itu, mereka bergantung pada pohon yang tinggi untuk menghindari predator juga. Wah, Tan, mantap nih posisinya, Tan. Jelas. Bentar, kayaknya kau mah butuh teropong nih. Wah, makin jelas, Tan. Nah, betul.
karena kita nggak bisa mendekat. Nanti mereka peka sama keberadaan Kauma. Takutnya mereka terbang ke pohon yang lebih jauh. Jadi pantau dari sini aja ya, Kak. Oh ya Tan, dari sini nih kau mau belajar. Kelelawar kan hewan nokturnal ya Tan ya, alias aktif di malam hari. Tapi kau mau perhatiin nih, beberapa dari mereka tuh banyak yang terbang. Tapi lihat deh, mereka tuh terbangnya nggak jauh-jauh Tan. Mereka balik lagi ke pohonnya tuh. Tuh lihat, wah, balik lagi tuh mereka. Mereka aslinya aktif di malam hari. Kalau di siang hari begini mereka terbang, mereka merasa ada gangguan. Ketika ada ancaman, mereka langsung melepas ranting. Dari banyaknya spesies kelelawar di dunia, kalong adalah kelelawar terbesar. Lihat saja, waktu dia terbang, bentangan sayapnya lebar banget. Saat terbang, kalong lebih mirip elang daripada kelelawar. Bukan hanya tubuhnya yang besar, tapi kalong memiliki volume otak yang besar dibanding kelelawar lain. Kurang lebih volume otak kalong sama dengan volume otak anjing lokal. Makanya Sobat Totan sangat cerdas. Dia mampu mengingat lokasi sumber makanan meskipun tempatnya jauh. Pernah dengar Sobat Totan ini sebagai penghisap darah? Bukan ya teman, Sobat Totan tidak menghisap darah. Kebanyakan kelelawar itu insektivora dan herbivora. Kebiasaannya makan buah, bunga, atau nektar. Monitor. Kauma ditemukan telur penyu di pantai sebelah timur. Oke Pak, siap meluncur sana Pak. Wah, syukurlah. Tim patroli berhasil menemukan lokasinya di sisi lain pantai ini. Ayo Kauma, kita segera menyusul. Ya Pak. Wah, gimana Pak? Ini Ada telur penyunya Pak? Ya kita gali. Oh di sini Pak? Ya. Syukurlah, kita berhasil menemukan sarangnya masih utuh sama seperti saat ditinggalkan induknya. Jadi pantai ini spesial teman. Beberapa bulan ini adalah masa-masanya para induk penyu mendarat di sini untuk bertelur. Nah, Pak Sutar dan tim patroli penyelamat penyu ini punya misi memindahkan ratusan telur penyu untuk memperbesar peluang hidup mereka. Karena ancaman terbesar mereka selain hewan pemangsa saat ini justru adalah manusia yang punya niat jahat. Oke, sekarang Otan mau lihat proses pemindahan telurnya ya. Hati-hati ya Kauma, mereka masih sangat sensitif. Pak, Sampai nggak pingin megang. Saya boleh megang nggak Pak? Boleh, kita ambilkan ya. Oke. Tangannya Ini- menghadap ini. Oh ya. begini Pak ya? Oh iya, seperti Oh, ini. Ini. wah Tan, lihat Tan. Iya Kak, itu telur penyu. Hati-hati kau pegangnya, jangan sampai salah. Untuk memegang telur penyu, gelembungnya harus di atas supaya embrionya nggak rusak. Begitu loh Kauma dan teman-teman. Ayo segera kita amankan telur-telurnya. Oh iya, satu hal yang paling bikin Otan takjub terkagum-kagum adalah induk penyu akan selalu kembali ke pantai yang sama di mana ia dilahirkan. Benar begitu Ibu Penyu? Betul Tan, aku akan selalu kembali ke tempat aku dilahirkan. Meskipun aku sudah melanglang buana, mengarungi banyak samudra. Aku bisikin ya Tan, 6 dari 7 jenis penyu yang ada di dunia menjadikan Indonesia sebagai rumahnya untuk kembali loh. Jadi kalau mau bertemu penyu hijau, penyu sisik, penyu belimbing, penyu pipi, dan penyu tempayan, ya di Indonesia lah tempatnya. Wow, luar biasa. Kita beruntung sekali teman. Makanya kita jaga keberlangsungan hidup mereka dan alam tempat mereka hidup ya. Tapi kamu
hebat juga ya Sob, bisa kembali lagi ke tempat telur-telurmu. Apa rahasianya sih Sob? Apakah kamu punya GPS? Panggil aku si penjelajah yang selalu ingat arah pulang. Alam menciptakan aku bisa mengetahui arah tujuan dengan bantuan medan magnet bumi, Tan. Hampir seluruh hidupku berada di lautan, berenang, mencari makan, mencari pasangan, bahkan tidur pun aku selalu di dalam lautan, Tan. Kalau dihitung-hitung, perjalananku bahkan bisa menjelajah hingga 4.000 kilometer. Nah, tapi saat musim bertelur, aku akan kembali ke pantai untuk menyimpan telur-telurku. Telur-telurku butuh pasir yang hangat agar bisa menetas dengan otomatis tanpa harus aku erami. Jadi, siapapun yang menemukan sarangku, tolong jangan dihancurkan ya. Nanti patah hatiku. Iya, tenang aja Ibu Penyu. Inilah gunanya tempat konservasi yang akan merawat anak-anakmu setelah menetas. Dan jangan heran ketika menemukan sarangnya, telurnya sebanyak ini teman. Sekali bertelur, penyu bisa menghasilkan sampai ratusan butir telur. Sobat kecil lautan yang baru saja mentas nih. Selamat datang ke dunia sobat kecil. Jadi teman, butuh waktu 60 sampai 90 hari sampai penyu-penyu kecil menetas. Selama dieram di dalam pasir, suhu di dalam sarang akan mempengaruhi jenis kelamin bayi penyu. Jika suhu tinggi, maka dominan bayi betina. Tapi jika suhu terlalu rendah, maka akan dominan jantan. Yotan betul-betul salut sama perjuangan hidup seekor penyu. Dari lahir keluar cangkang, dia sudah harus mandiri teman. Coba lihat, dia harus berusaha sendiri memecahkan cangkang dan merangkak keluar dari timbunan pasir. Dan katanya, semua proses berat inilah yang membuat seekor penyu akan terus mengingat di mana dia lahir dan masuk ke laut untuk pertama kalinya. Betul-betul romantis sekaligus mengharukan. Hai Kaotan dan teman-teman, senangnya bisa keluar dari cangkang dan menghirup udara segar. Asik, bertambah lagi sobat kecil lautan. Tolong, tolong. Sepertinya ada yang minta tolong. Walah, ternyata kamu terbalik sobat kecil. Bagi tukik, terbalik begini bisa membahayakan nyawanya teman. Ayo berusaha, pasti kamu bisa sobat kecil. Wah, akhirnya kamu berhasil. Aduh, hati Otan sempat mau copot menunggu keberhasilanmu sobat kecil. Tapi itu artinya kamu sudah lolos ujian untuk bergantung sama kemampuanmu sendiri. Karena di lautan sana, kamu akan betul-betul sendirian bertahan hidup hingga tumbuh besar nanti. Oh ya teman, selepas tukik-tukik ini menetasi sarangnya, kok mereka bisa langsung tahu mana arah laut ya? Kamu kan tidak sempat diajari ibumu kan sobat kecil? Kok bisa kamu secanggih itu sih? Jadi Kaotan, saat aku berhasil keluar cangkang, mataku ini sebetulnya masih belum bisa melihat dengan baik. Aku bisa melihat cahaya, garis cakrawala itulah yang aku lihat. Makanya naluriku menyuruh untuk menuju ke sana. Begitulah caraku menemukan laut. Pantas saja banyak induk-induk penyu yang memilih pantai yang betul-betul gelap untuk menelurkan anak-anaknya. Sekarang semua terjawab. Menurut info yang Otan tahu, selama melalang buana di lautan, ada banyak ancaman dalam kehidupan penyu. Makanya hanya ada 1 dari 1000 tukik yang selamat hingga dewasa. Iya, ancaman itu bisa datang dari predator seperti kepiting, biawak, burung laut, sampai ikan hiu.
Tapi ketika kami beruntung bisa hidup hingga dewasa, kami bisa bertahan hidup hingga usia lebih dari 100 tahun loh, Tan.